青竹谨遵师命。 Halo para kultivator sekalian, apa kabarnya? Mimin harap sih kalian bakalan baik-baik saja. Karena kali ini Mimin bakalan bahas alur cerita Donghua lanjutan Wudong Xiankun aka Babang Lindong season kelima. Yang dimana season kelima ini baru rilis baru-baru ini. Dan karena ketinggalan episode, jadi Mimin bakalan langsung bahas 3 episode sekaligus. Teruntuk yang belum nonton season 1 sampai season 4-nya, kalian bisa nonton dulu di channel teman-teman bahas alur yang sudah sepuh. Tapi nggak mungkin bagi para penonton Donghua yang sudah lama belum nonton Wudong Xiankun karena ceritanya itu sangat menarik. Udah deh gitu aja, nggak usah basa-basi lagi, pergi ke Tokyo beli beras. Ayo kita gas. Tamatnya season 4 kemarin yang dimana anggota keluarga Lin yaitu anggota Lindong sudah sampai di daerah dinastian. Bukan hanya keluarga Lin, bahkan banyak anggota sekte besar yang menghadirinya dan mereka pun langsung memasuki halaman dinastian. Dan saat berjalan itulah Lindong tidak sengaja bertemu dengan anggota keluarga Wang. Bahkan Lindong cukup penasaran dengan sosok pria yang ada di samping Wang Yan. Tetua Lin Pan juga mengatakan walaupun dia tidak bisa mengidentifikasinya, tapi dia yakin bahwa itu adalah Wang Zong aka jenius nomor 1 yang ada di keluarga Wang. Tetua Lin Pan menyarankan Lindong untuk selalu waspada dan berhati-hati karena jika Wang Zong mendapatkan kesempatan untuk ikut andil dalam perang dinasti, maka dia sudah pasti bakalan melakukan masalah. Tidak hanya itu, di dekat mereka juga ada 2 jenius lain yang bernama Mansa dari sekte Man Wang dan Duyun dari sekte Tianhuo. Walau beberapa kerajaan tidak terlalu menjadi ancaman, akan tetapi Lin Pan menegaskan agar Lindong dan Lin Lantian tidak meremehkan kerajaan-kerajaan tersebut. Seorang jenderal pun meminta agar para keluarga besar dan tamu lainnya untuk memasuki ruangan yang sudah disediakan oleh penguasa dinastian. Untuk membahas hal lainnya, nggak lama waktu berselang, tiba-tiba penatua keluarga Wang malah memprovokasi Lin Pan. Sebagai keluarga Lin, dia malah mengandalkan Lindong untuk berpartisipasi dalam pertarungan, sehingga penatua keluarga Wang mengatakan apakah keluarga Lin tidak punya orang lain lagi. Walaupun perkataan penatua Wang sempat membuat Lin Pan emosi, tapi dia masih bisa menahan emosi dan mengabaikannya, dan mengatakan bahwa jenius keluarga Lin lebih baik daripada keluarga Wang. Dan Wang Yan memberitahu kepada Wang Zong bahwa pria yang berada di samping Lin Langtian adalah orang yang pernah mengalahkan dirinya. Dengan wajah coolnya, Wang Zong hanya menatap Lindong. Di sini Lin Langtian mencoba untuk menyapa Wang Zong. Akan tetapi Wang Zong gak peduli dan mengatakan jika mereka berada di grup yang sama, Wang Zong tidak akan segan-segan untuk menghabisinya. Dan Wang Yan juga kembali memprovokasi Lindong dengan mengatakan untuk mendengar apa yang Wang Zong katakan. Tapi Lindong bodoh amat dan menantikan hal tersebut dan berkata, "Jangankan lo, Wang Ya aja gua hajar. Jadi mending gak usah banyak bacot." Mendengar itu Wang Zong pun terprovokasi dan langsung ngajak duel saat itu juga. Namun sebelum adu mekanik terjadi, penguasa dinastian pun datang dan menghentikan konflik tersebut. Hanya dengan merasakan aura tubuh penguasa dinastian saja sudah menarik perhatian Lindong. Dan Lindong beranggapan bahwa kekuatan penguasa dinastian berada di tingkat yang sangat tinggi. Lalu tetua pun mengenalkan anaknya bernama Moling. Dan hal itu juga menarik perhatian Lindong dan peserta lainnya. Yang dimana bakat yang dimiliki pangeran ketiga kerajaan sangatlah luar biasa. Setelah itu tetua pun menjelaskan apa saja peraturan yang harus dipatuhi dalam pertarungan yang akan terjadi nantinya.
dan hanya 5 orang saja yang bisa mendapatkan kualifikasi untuk mengikuti perang 100 dinasti. Dan dalam setiap grup hanya memperebutkan posisi utama, sehingga jika ingin ikut andil dalam perang 100 dinasti, maka harus menjadi juara pertama di dalam grupnya. Dan itu pun membuat para NPC di sana merasa bahwa mereka tidak bakal punya kesempatan. Sang tetua pun menyampaikan bahwa sebelum pertandingan dimulai besok, maka para peserta ataupun tamu dipersilakan untuk istirahat dulu di tempat yang sudah disiapkan oleh kerajaan. Dan ya, lagi dan lagi penatua keluarga Wang masih saja memprovokasi keluarga Lin, dan dengan mengatakan bahwa keluarga Lin pasti akan gugur apabila berada satu grup dengan anggota keluarga Wangnya. Akan tetapi Lin Pan tidak termakan bacotannya dan yakin dengan kekuatan Lindong dan Lin Lantian. Lalu dua orang ini bergegas langsung menuju tempat penginapan untuk beristirahat. Dan raja pun memperingatkan putranya untuk tidak mempermalukan kerajaan dinastian, dan Moling mengatakan setelah melihat para jenius yang hadir hari ini, lawan yang paling berat menurutnya adalah Wang Zong dan Lin Lantian. Akan tetapi jika nantinya mereka akan bertemu, maka dua orang itu bakalan dia kalahkan. Sang ayah pun meminta pendapatnya tentang Lindong yang sempat terkenal karena pertarungannya melawan Lin Lantian. Dan pendapat Moling, meski Lindong adalah orang yang memiliki keberuntungan, akan tetapi dia juga tidak meremehkan bakatnya Lindong. Keesokan harinya, para peserta sudah berkumpul di halaman kerajaan dinastian. Raja Yan pun meminta mereka untuk menyalurkan kekuatan mereka ke dalam bola kristal cahaya, yang dimana itu adalah cara untuk membagi kelompok yang sudah ditentukan dan menulis namanya sesuai dengan kelompoknya masing-masing, serta masing-masing pemenang posisi pertama grup nantinya akan saling bertarung untuk memperebutkan posisi pertama secara keseluruhan, sampai muncullah 5 pemenang yang akan mewakili dinastian untuk mengikuti perang 100 dinasti. Dan Raja Yan pun mengatakan bahwa tahap seleksi akan segera dimulai. Beberapa kontestan pun sudah ada yang mulai masuk ke dalam portal, dan di sisi lain Lin Pan mengingatkan kepada Lindong dan Lin Lantian untuk tidak mempermalukan keluarga Lin, karena harga diri keluarga Lin berada di tangan mereka berdua. 5个名额的产生吧，就让我们一起见证。 Dan di saat para kontestan sedang duel satu sama lain dan juga gugur dalam seleksi ini, Wang Dong kali ini dihadapkan dengan seorang pria yang bernama Huang Yuyin, yang berasal dari sekte Huang, kita panggil aja Huang Yu. Dia mencoba untuk menyerang Lindong, akan tetapi Lindong bisa mengalahkannya hanya dengan teknik naga guntur biru, sehingga Lindong langsung memasuki ruang seleksi selanjutnya. Dan pada akhirnya setelah para kontestan berhasil melewati tantangan dan berada di pertarungan final, baik Duyun, Lin Lantian, Moling, bahkan Mansa berhasil memasuki tahap final. Dan Lindong pun berhadapan dengan Wang Zong. Wang Zong yang yakin bahwa Lindong memiliki senjata rahasia sehingga dia bisa mengalahkan Wang Yan, akan tetapi dia tidak gentar menghadapi Lindong sehingga perbangku hantaman pun terjadi. Wang Zong yang mengeluarkan teknik pagodanya untuk memulai pertarungan, akan tetapi serangan tersebut tidak berarti apa-apa buat Lindong. Akan tetapi serangan itu malah membuat Lindong semakin bersemangat untuk bertarung. Bahkan dengan teknik gunturnya, Lindong berhasil menghancurkan teknik pagoda tersebut. Lindong pun meminta agar Wang Zong mengeluarkan teknik andalannya. Merasa diremehkan, Wang Zong pun langsung mengeluarkan tombak iblis Asura. Aura dari kekuatan iblis yang ada pada tubuh Wang Zong pun membuat si berang-berang aka si Marta merasa sedikit tertarik karena kemampuan ini bisa menghapus kultivasi lawan jika menyentuhnya. Oleh karena itu Lindong disarankan untuk tetap waspada dan hati-hati. Namun tiba-tiba Wang Zong langsung menyerang Lindong dengan membabi buta, dan pertarungan jarak dekat pun dimulai. Meski awalnya pertarungan ini seimbang, tapi lama-kelamaan Lindong juga berhasil disudutkan oleh Wang Zong. Bahkan Lindong terkena serangannya dan aura iblis dari Wang Zong pun melekat pada tombak naga langit milik Lindong. Dan itu pun membuat Wang Zong merasa sudah diambang kemenangan. Pasalnya setelah terkena serangan iblis maka tidak bisa dihentikan lagi. Dan Wang Zong pun mengeluarkan serangannya untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Dan Lindong pun tidak punya pilihan dan mengeluarkan pusaka cangkang kura-kuranya untuk menahan serangan dari Wang Zong tersebut.
Raja Yan yang merasakan aura ledakan jelas saja mengejutkannya dan juga Lin Pan. Pasalnya efek pertarungan antara Lindong dan Wang Zhong pun menimbulkan efek yang ledakan yang sangat menggelegar. Bahkan hal tersebut bisa saja menghancurkan arena pertandingan. Dan ya, tetua keluarga Wang pun dengan pedenya mengatakan bahwa kemenangan pasti berada di tangan keluarga Wang. Dan saat bersamaan pemenang grup lain yaitu Duan Yu, Mo Ling, Lin Lantian serta Mansa pun keluar dari portal arena pertarungan. Dan tetua Wang kembali menegaskan bahwa tempat terakhir bakalan didapat oleh keluarga Wang yaitu Wang Zhong. Di dalam pertarungan, Wang Zhong yang berhasil menghadapi cangkang kura-kura milik Lindong dan mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin kalah. Akan tetapi Lindong gak peduli dengan omongan kosongnya Wang Zhong, sehingga Lindong mengeluarkan tekanan yang membuat Wang Zhong tidak bisa bergerak. Karena tertekan, Wang Zhong pun mengeluarkan tubuh Dharma Azuranya untuk menghancurkan tekanan dari cangkang kura-kura milik Lindong. Dan dia pun langsung menggunakan tombak iblisnya untuk menyerang Lindong. Yang menyadari bahwa serangan itu sangatlah kuat, Lindong pun langsung saja menggunakan teknik 3 jari Dewa Surgawi untuk menghadapi serangan tombak iblis dari Wang Zhong. Duar. Tetua Wang pun masih saja percaya diri bahwa kemenangan pasti didapatkan oleh Wang Zhong. Itu dikarenakan Wang Zhong berhasil keluar dari arena pertarungan. Akan tetapi Lindong yang muncul dari belakang hanya dengan mengalami luka ringan saja membuat orang-orang kaget, dan Raja Yan pun mengumumkan bahwa tempat terakhir dimenangkan oleh keluarga Lin. Singkatnya, karena Lindong sudah menjadi salah satu pemilik kuota untuk ikut perang 100 dinasti, Raja Yan pun meminta kelima orang tersebut untuk memasuki altar kuno, yang dimana ini adalah hadiah untuk seluruh peserta. Melihat datangnya 5 jenius di altar kerajaan, tetua Mo Qingtian pun mengatakan kepada mereka untuk memanfaatkan energi yang ada di sini untuk memperkuatkan diri. Itu dikarenakan energi yang ada di kolam roh suci sangatlah berlimpah, sehingga sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Akan tetapi mereka tidak diperbolehkan untuk menyelam ke dasar kolam. Setelah mereka mengerti peraturan yang berlaku, tetua Mo Qingtian pun menyuruh para tetua lainnya untuk menggabungkan kekuatan agar bisa membuka portal menuju kolam roh suci. Setelah masuk portal, Mo Ling pun langsung mengajak 4 jenius lainnya untuk segera berkultivasi dan menyerap aura yang ada di sana. Dan lama berselang, Lindong pun kaget karena aura di kolam roh suci bisa memperkuat darah naga kera yang ada di dalam tubuhnya. Si Marta pun menjelaskan bahwa hal itu bisa terjadi karena adanya tulang binatang suci yang mungkin berada di atas ranah nirvana. Akan hal itu, jika Lindong memiliki esensi darah kuno, maka hal itu sangatlah berpengaruh untuk meningkatkan kekuatan Lindong. Dan saat Lindong melihat Lin Langtian menyelam ke dalam kolam untuk mencari pusaka yang ada di sana, dan nggak basa-basi lagi, Lindong pun mengikuti Lin Langtian untuk mencari artefak yang ada di sana. Dan Mo Ling pun melihat pergerakan mereka. Di saat Lindong tidak terlalu jauh dari Lin Langtian, Lindong pun diserang oleh Lin Langtian sehingga ia memperlambat pergerakan Lindong. Dan Lindong pun mengeluarkan teknik naga putih birunya untuk memblokir serangan dari Lin Langtian, sehingga bentrok kekuatan itu pun menghasilkan ledakan yang cukup menggelegar. Dan ledakan itu pun membuat Lindong memasuki ruangan lain, yaitu tempat adanya tulang naga langit kuno. Dan si Marta pun memberitahukan kepada Lindong bahwa esensi dari naga langit kuno masihlah tersisa, serta itu pun disegel dengan formasi kuat dari kerajaan. Lin Langtian pun muncul dan memprovokasi Lindong karena jika bukan karena ketua klan yang memberinya kuota untuk ikut ke perang 100 dinasti, maka Lindong nggak mungkin bisa sampai di tahap ini. Lindong pun membalas dan mengatakan jika bukan karena bantuan roh yang ada di tubuh Lantian, maka dia sudah lama menjadi seorang sampah yang gak berguna. Mendengar hal itu, roh yang ada di dalam tubuh Lin Langtian pun yang bernama Mo Sui pun keluar. Dan Lindong menegaskan bahwa meskipun ada master jiwa yang bisa mengumpulkan tubuh dan jiwanya yang sudah hancur dan bisa terlahir kembali, dan hal itu juga dibenarkan oleh Mo Sui. Dan Mo Sui pun menyuruh sosok yang ada di belakang Lindong untuk menunjukkan diri dan jangan bersembunyi lagi.
雕爷早就想会会你了。 Si Marta pun muncul dan Mose yang menyadari bahwa Marta adalah juara binatang kuno. Mose pun menyuruh Lang Tian untuk mengambil esensi darah binatang kuno yang dimiliki Marta. Mose pun langsung mengatakan bahwa dia bakalan melawan Marta sehingga adu mekanik antar roh jiwa pun tak terelakkan. Di saat dua jiwa roh itu sedang baku hantam, di sisi lain baik Lindong maupun Lin Lang Tian juga adu mekanik dan mengeluarkan tekniknya masing-masing, dan mereka pun sudah mendekati tulang naga langit sehingga efek pertempuran itu menyebabkan kolam roh suci bergetar hebat atas kejadian itu. 怎么回事？ Mose pun yang merasakan bahwa Marta lebih kuat darinya dan dia pun bertanya sebenarnya Marta ini jiwa roh binatang dari mana, sampai-sampai bisa membuat Mose tidak bisa mengalahkannya dan juga sangat kewalahan. Dan Marta ngasih paham dengan mengeluarkan tubuh jiwa iblis langitnya yang sangat kece parah. Akan tetapi Mose tidak berniat untuk menyerah dan mencoba untuk menyerang balik dengan menyerap esensi kekuatan yang ada di sana, sehingga dia pun mengeluarkan tekniknya untuk menyerang Marta. Di sisi lain, di pertarungan Lindong dan Lin Lang Tian, di sini Lindong berhasil memujukkan Lin Lang Tian dan Lin Lang Tian pun mengeluarkan jurus spinning api suci yang dimana Lindong semakin bersemangat untuk melanjutkan perbangku hantaman, dan Lindong mengeluarkan teknik segel pembelah laut sehingga adu kekuatan pun bentrok. Back to pertarungan roh jiwa. Di sini Mose yang sudah merasa diambang kemenangan karena dia beranggapan bahwa Marta tidak bisa lolos dari teknik pengikat darahnya. Akan tetapi Marta dengan sangat mudah melepaskan diri dari teknik itu serta mengatakan, segini aja kek, nggak ada yang lebih kuat kah? Dan tiba-tiba segel yang menyegel naga langit kuno pun mulai retak sehingga pertarungan pun harus dihentikan dulu. Dan Marta menyuruh Lindong untuk segera pergi dari sana. Akan tetapi Lin Lang Tian yang tidak ingin Lindong keluar dengan selamat, dia pun menyerang Lindong supaya Lindong tidak bisa keluar dari sana. Dia pun juga berniat menghancurkan jalan keluar yang ada di sana, dan dia beranggapan bahwa nanti Lindong akan meninggal karena sebuah kecelakaan dan tidak ada kaitannya dengan dirinya. Dan Mose pun menegaskan bahwa cepat atau lambat Lindong bakalan mati di dalam sana. Sebelum tempat itu hancur lebur, Mose pun mengajak Lin Lang Tian untuk segera meninggalkan tempat itu. Karena kericuhan tersebut sehingga membuat tiga jenius lainnya terkejut. Itu dikarenakan mereka tidak tahu apa penyebab roh naga langit kuno menjadi ngamuk dan tak terkendali serta menyerang mereka dari berbagai arah. Sehingga Moling meminta Duan Yu dan Mansa untuk segera meninggalkan kolam roh suci. Pada awalnya, penatua kerajaan ini menyuruh Raja Yan untuk menyelamatkan para jenius yang ada di dalam kolam roh suci. Akan tetapi mereka tidak bisa meninggalkan tempat itu karena mereka harus menahan segel supaya roh naga langit tidak bisa keluar. Dan mereka juga tidak terlalu peduli dengan para jenius, bahkan anaknya sendiri, yang terutama adalah keselamatan dinasti Yan. Jika mereka bisa keluar dengan selamat dari kolam roh suci, maka barulah layak untuk ikut perang 100 dinasti. Di sisi lain, Lindong yang baru saja sadar dan sedang berada di dasar kolam yang isinya bukanlah air melainkan lava api yang sangat menyala abangku. Sebelum Lindong selesai menganalisis tempat tersebut, tiba-tiba roh naga langit pun menunjukkan eksistensinya, dan itu pun membuat Lindong kaget akan kedatangannya. Mengetahui ini adalah kerangka dari roh naga langit kuno, itu pun membuat Lindong menjauh dari tempat tersebut dan menggunakan tombak naga langit untuk mencoba menyerangnya. Akan tetapi itu malah membuat kerangka roh naga langit kuno menjadi marah besar, dan karena hanya ada Lindong seorang di sana, naga langit kuno pun menargetkan dirinya. Akan tetapi serangan teknik biasa tidak bisa untuk melukai kerangka naga langit kuno. Satu-satunya cara untuk mengalahkan naga langit tersebut hanya dengan menarik jiwanya dari kerangka tersebut. Marta pun menyarankan sebuah ide yang dimana dia menyuruh Lindong untuk menarik perhatian dari naga langit kuno, dan dia akan menghadapi roh jiwa binatang tersebut.
Meski awalnya rencana Marta berjalan lancar, akan tetapi dikarenakan jiwa naga langit kuno memberontak, hal itu pun tidak mudah untuk dilakukan. Sehingga Lindong memberanikan diri untuk menyerang naga langit kuno seorang diri. Dan Lindong pun mengeluarkan teknik pelahap jiwa untuk menyerap jiwa dari naga langit kuno tersebut. Setelah melahap jiwa roh naga langit, tiba-tiba tulang roh satu persatu menghilang dari sana. Bahkan rombongan Moling pun bisa terbebas dari bahaya. Tapi rasa penasaran pun membuat mereka bingung apa yang sebenarnya sedang terjadi. Meski Lindong mengatakan kepada Marta bahwa dia baik-baik saja serta dia langsung menyerap sisa-sisa jiwa roh naga langit yang tersisa. Akan tetapi tiba-tiba Lindong mendapatkan senjata baru, yaitu kita sebut aja tombak naga langit. Marta pun menjelaskan tidak semua binatang di tingkat nirvana bisa membawa senjata yang berada di tingkat tinggi, apalagi itu hanya dengan sisa jiwanya saja. Selain berhasil menyerap sisa esensi kekuatan naga langit, Lindong pun mendapatkan senjata yang dimana itu bisa menjadi senjata andalan Lindong ke depannya. Bahkan dengan tombak itu, Lindong bisa memanggil jiwa dari naga roh langit. Tapi Marta menjelaskan jika ingin menggunakan kekuatan itu, Lindong harus mendapatkan esensi darah kuno untuk bisa menggunakannya. Karena Lindong gak paham dengan yang dikatakan Marta, maka pembicaraan ini di skip dulu. Dan Marta pun menyuruh Lindong untuk lanjut menyerap sisa-sisa dari esensi naga langit. Di atas kolam roh suci, Lin Langtian yang muncul dan Moling pun bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Lin Langtian pun mengarang cerita dan mengatakan bahwa saat dia ingin menyerap esensi yang ada di kolam roh suci, tiba-tiba Lindong ingin menghabisinya. Dan Lindong jugalah yang berusaha untuk merusak segel dari naga langit kuno. Mendengar penjelasan tersebut membuat para tetua merasa sangat marah terhadap Lindong, karena perbuatan Lindong dapat mengancam keseimbangan di dinastian. Sehingga tetua keluarga Wang ingin meminta penjelasan dari keluarga Lin. Dan tiba-tiba Lindong muncul dari dalam portal dan dia juga mengatakan bahwa Lin Lantian hanyalah mengarang cerita yang sebaliknya. Akan tetapi karena Lin Langtian tidak ingin disalahkan, dia pun menyuruh Lindong untuk meminta maaf dan memberi penjelasan. Akan tetapi jangankan menuruti perkataan Lin Langtian, Lindong malah menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Raja Yan, bahwa Lin Langtian lah yang merusak segel dari naga langit kuno. Itu pun membuat semua orang yang ada di sana menjadi kikung karena mereka tidak tahu siapa yang berbohong. Lalu Lindong mengatakan kepada Raja Yan bahwa dia sudah berhasil mengalahkan sisa jiwa dari naga langit kuno. Untuk buktinya, Lindong menunjukkan senjata tombak naga langit yang ia dapat setelah mengalahkan naga langit kuno. Bukannya murka, tapi Raja Yan malah semakin kagum dengan bakat dari Lindong. Pasalnya jiwa dari naga langit kuno tidak pernah bisa ditaklukkan dari sejak dahulu. Raja Yan pun menjelaskan bahwa dahulu kala naga langit kuno adalah binatang yang sangat suka berbuat onar di dinastian mereka. Mereka sudah beberapa kali mengerahkan para jenius untuk mengalahkannya, akan tetapi hal itu masih belum mampu untuk menaklukkan naga langit kuno. Bahkan hanya untuk mengalahkan binatang tersebut, dinastian sudah sangat banyak mengorbankan segala cara, bahkan meminta bantuan dari seorang yang sangat kuat untuk mengalahkannya. Meski berhasil menghancurkan tubuhnya, akan tetapi jiwa dari monster tersebut tidak bisa dilenyapkan dan hanya bisa disegel agar tidak berbuat masalah lagi. Akan tetapi keluarga kerajaan tidak tahu langkah selanjutnya, sehingga mereka hanya bisa memurnikan sisa-sisa jiwa dari naga kuno tersebut. Dan Raja Yan berterima kasih jika Lindong sudah berhasil mengalahkan jiwa dari naga langit kuno tersebut. Dan senjata yang didapat Lindong dari monster tersebut boleh diambil oleh Lindong sebagai door prize. Setelah masalah ini selesai, Raja Yan menyuruh para jenius untuk kembali ke penginapan dan beristirahat. Dikarenakan dalam waktu 5 hari lagi mereka akan mewakili dinastian untuk berpartisipasi dalam perang 100 dinasti. Setelah mereka bubar, Moling menghampiri ayahnya untuk bertanya bagaimana cara Lindong bisa menaklukkan sisa jiwa dari naga langit kuno tersebut. Yang dimana Moling yakin bahwa ada sebuah rahasia di dalam tubuh Lindong, akan tetapi Raja Yan tidak ingin membahas masalah ini. Raja Yan pun menyuruh Moling untuk tidak bermusuhan dengan Lindong di perang 100 dinasti nantinya. Di malam harinya, Lindong yang khawatir terhadap keadaan Xiaoyan, dia pun berkatanya kepada Marta apakah esensi darah kuno dapat untuk memperkuat Xiaoyan.
Martha pun menjawab meskipun esensi darah kuno sangatlah susah untuk dimurnikan, akan tetapi karena tubuh dari Xiaoyan sangatlah kuat, hal ini tidak terlalu susah untuk Xiaoyan memurnikannya. Dan jika Xiaoyan berhasil memurnikan esensi darah kuno, maka akan menjadi lebih kuat dan mungkin juga bisa memiliki tubuh fisik manusia. Oleh karena itu, Martha menyuruh Lindong untuk tetap tenang karena dia yakin Xiaoyan bisa melakukannya. Martha pun menyuruh Lindong untuk selalu waspada terhadap Lin Langtian. Itu dikarenakan kekalahan Lin Langtian hari ini mungkin dia bakalan membalas dendam nantinya. Dan di dimensi lain, kita diperlihatkan pacar Mimin aka Chinsu. Dia menghadap gurunya dan gurunya memberitahu meski perang 100 dinasti akan segera dimulai, akan tetapi baru-baru ini di area medan perang kuno terdeteksi adanya pergerakan abnormal yang mencurigakan, sehingga sang guru pun menyuruh Chinsu untuk memeriksa hal tersebut. Dijelaskan, medan perang kuno adalah medan perang yang diwariskan sejak zaman kuno. Selain banyak menampung artefak kuno, di tempat tersebut juga memiliki warisan kuno, sehingga seluruh sekte menjadikan tempat tersebut sebagai tempat perang 100 dinasti. Meski dinasti Yan tidak terlalu kuat, tapi Raja Yan yakin bahwa 5 jenius dari dinastinya bisa menemukan peluang untuk dirinya masing-masing di medan perang kuno nantinya. Dan Raja Yan pun menyuruh mereka untuk segera bersiap-siap. Selain itu, dikarenakan Lindong dan Lin Langtian membawa nama keluarga Selain itu, dikarenakan Lindong dan Lin Langtian membawa nama keluarga Lin Pan pun menyuruh Lindong dan Lin Langtian untuk mengesampingkan dulu konflik mereka yang sebelumnya. Dan Raja Yan pun memberitahu kepada putranya untuk mengajak para jenius dari dinasti Yan untuk berjuang bersama-sama di dalam medan perang nanti. Dan jika mereka memiliki bakat yang menonjol, kemungkinan mereka akan dilirik oleh sekte-sekte besar, sehingga itu akan menjadi kejayaan untuk dinasti Yan ke depannya. Dan Raja Yan menyuruh anaknya untuk berteman baik dengan Lindong. Itu dikarenakan 3 tahun yang lalu dia berhasil mengalahkan Lin Langtian dan melihat hal yang terjadi di kolam suci kemarin. Raja Yan yakin bahwa Lindong dapat membantu dinasti Yan di dalam medan perang kuno nantinya. Sebelum mereka berangkat, Raja Yan kembali menegaskan kepada mereka bahwa bukan hanya ada monster kuat yang ada di sana, mereka juga harus menghadapi para praktisi jenius dari dinasti dan sekte lainnya. Dan besar harapan Raja Yan mereka bisa melewati ujian tersebut. Sesampainya di medan perang kuno, Lindong pun penasaran dan bertanya sebenarnya apa yang berada di balik awan yang ada di sana. Moling pun menegaskan bahwa tempat itu bukan tempat yang bisa mereka datangi saat ini, yang dimana selama setahun penuh mereka akan tetap berada di medan perang kuno tersebut. Dan untuk pergi ke tempat yang dikatakan Lindong barusan, hanya praktisi di ranah nirvana ke atas sajalah yang berhak untuk pergi ke sana, serta juga memiliki kesempatan untuk bergabung dengan sekte-sekte besar. Setelah mendengar itu, para jenius dinasti Yan pun sedikit mengerti, akan tetapi tiba-tiba Xiaoyan merasakan adanya ancaman yang mendekati mereka. Dan ya, benar saja hal yang dirasakan Xiaoyan ternyata benar. Itu disebabkan adanya seekor serigala kristal darah. Tapi Mansa mengatakan bahwa monster itu nggak terlalu berbahaya dan hanya di tingkat yang rendah saja. Mansa pun meyakinkan pada para jenius dinasti Yan untuk tidak perlu khawatir. Akan tetapi Moling merasa bahwa itu adalah hal yang aneh. Pasalnya, di medan perang kuno sangatlah jarang monster bertindak sendirian, dan benar saja, ucapan adalah doa. Tiba-tiba sekelompok serigala kristal darah pun mengepung mereka dari berbagai arah. Lindong dan rombongan pun mau tidak mau harus adu mekanik dengan para monster tersebut. Setelah berhasil mengalahkan kelompok serigala kristal darah, Mansa pun merasa cukup puas dengan mengalahkannya, dan mereka juga mendapatkan inti kristal monster dari tubuh serigala kristal darah itu. Dan mereka beranggapan bahwa hal itu dapat membantu mereka menerobos ke ranah nirvana dengan cukup cepat. Moling juga menjelaskan meski energi Yuan di sini sangatlah kuat di siang hari dan sangat bagus untuk pelatihan, akan tetapi setelah energi Yuan tersebut berubah menjadi energi jahat, itu akan menekan ranah dan kekuatan mereka, akan tetapi sebaliknya bagi para monster. Setelah energi Yuan berubah menjadi energi jahat, kekuatan mereka akan menjadi berkali-kali lipat lebih kuat.
Dalam keadaan seperti ini, jika seseorang berada di ranah manifestation bertemu dengan para monster di malam hari, maka kemungkinan mereka tidak bisa untuk bertahan hidup. Dan mereka pun beranjak pergi untuk mencari tempat yang aman sebelum datangnya gelap. Dengan cara itulah mereka bisa bertahan hidup di medan perang kuno ini. Maka dari itu, para jenius dari dinasti Yan pun mengikuti Moling untuk mencari tempat yang aman untuk ditinggali. Nggak lama kemudian, mereka tiba-tiba melihat gerbang untuk memasuki kota yang berada di tengah-tengah gurun. Dan Moling pun memimpin jalan untuk pergi ke tempat tersebut. Setelah mereka memasuki gerbang kota, Mansa beranggapan bahwa ini bukanlah tempat untuk memasuki kota, melainkan reruntuhan kuno. Tetapi menurut Moling, hal ini sudah cukup untuk berlindung dari para monster di malam hari. Sementara itu, dikarenakan reruntuhan ini sudah dikuasai secara penuh oleh dinasti Shang, dan setiap orang yang ingin masuk harus membayar dengan 10 pil nirvana. Akan tetapi ada para NPC yang tiba-tiba melakukan penyerangan sehingga membuat tuan muda dinasti Shang yang bernama Chinmu yang turun tangan sendiri untuk mengeliminasi mereka dari medan perang kuno. Dan Chinmu pun menegaskan jikalau mereka ingin memasuki reruntuhan, maka mereka harus mengikuti peraturan yang berlaku. Jika tidak, nasib mereka akan sama seperti para NPC tadi. Lindong pun merasa jengkel dengan omongan dan sikap dari Chinmu. Saat Lindong ingin menantang duel Chinmu, Moling pun menghentikan tindakan Lindong. Hal itu dikarenakan mereka sudah berada di ranah nirvana, sehingga Moling menyarankan Lindong untuk tidak mencari perkara. Terlebih lagi, jika tidak memasuki reruntuhan, mereka juga tidak mungkin bisa menghadapi para monster di malam hari, dan juga ada kemungkinan mereka akan meninggoy. Dan Moling pun memberikan 50 pil nirvana agar mereka bisa memasuki reruntuhan tersebut. Akan tetapi baru saja memasuki reruntuhan, tiba-tiba energi jahat langsung menyelimuti tubuh mereka. Akan tetapi itu juga membuat Lindong semakin penasaran, dikarenakan hanya dia dan Lin Langtian saja yang tidak diselimuti oleh energi jahat itu. Akan tetapi Marta mengatakan hal itu terjadi karena dia melindungi Lindong dari energi jahat tersebut. Begitupun Roy Bliss yang juga melakukannya kepada Lin Langtian. Akan tetapi di saat Moling beranggapan bahwa di sini mereka sudah akan aman, tiba-tiba mendengar suara menggelegar dari para monster, sehingga inilah saatnya para monster menyerang. Chinmu pun memimpin anggotanya untuk membentuk formasi pelindungan untuk mereka. Walau para monster tidak dapat menembus formasi tersebut, akan tetapi para monster tersebut mengambil jalan lain dan berusaha untuk memanjat dinding reruntuhan. Itu pun membuat mereka menjadi panik. Akan tetapi Chinmu tetap tenang dikarenakan selama mereka bisa menahan formasi ini, maka para monster hanya bisa menyerang anggota dinasti lain saja. Karena tidak ada pilihan lain, mau tidak mau Lindong pun menyuruh seluruh dinasti untuk bekerja sama untuk melawan para monster tersebut. Dalam pertempuran tersebut, Lindong dan Nona Ling bekerja sama untuk melawan para monster. Akan tetapi, monster itu tidak ada habis-habisnya, sehingga membuat Nona Ling berada di dalam bahaya. Akan tetapi, ya pahlawan kita datang untuk menyelamatkan. Anggota Chinmu pun mulai merasa cukup kewalahan menahan formasi tersebut. Tetapi Chinmu bodoh amat, selama mereka bisa menahan formasi ini sampai pagi, maka mereka akan baik-baik saja. Akan tetapi para monster malah bubar barisan setelah mendengar suara monster yang mengaum keras. Hal itu membuat Chinmu penasaran dengan apa yang terjadi. Akan tetapi dia mengesampingkan dulu masalah itu, yang dimana mereka telah berhasil selamat dari serangan monster. Kembali ke Lindong yang saling berkenalan dengan Nona Ling, Xiaoyan pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerap esensi para monster yang sudah dikalahkan, dan mereka pun juga menyerap esensi dari tubuh para monster. Akan tetapi karena praktisi dari dinasti Shang tidak mendapatkan pil monster tersebut, Chinmu pun menyuruh pasukannya untuk mengepung para praktisi tersebut dan mengatakan jika mereka ingin selamat, maka mereka harus menyerahkan setengah dari pil nirvana yang mereka miliki. Akan tetapi para praktisi menyadari bahwa dinasti Shang benar-benar ingin merampok pun menolak menyerahkannya. Tapi Chinmu mengatakan bahwa berkat formasi pelindunganlah mereka bisa selamat dari serangan para monster tersebut. Dan Chinmu pun memberi mereka 3 pilihan, yaitu keluar dari reruntuhan ini, atau memberikan setengah dari pil nirvana mereka, atau juga ingin baku hantam sama gua.
Amarah Lindong yang dia tahan sejak lama semakin memuncak karena omongan dari Chinmu, sehingga Lindong menyadari bahwa dinasti Sheng hanya ingin menguasai seluruh reruntuhan ini, dan mereka juga tidak bisa mencegah monster untuk masuk ke dalam reruntuhan. Sehingga Lindong mengatakan bahwa mereka tidak layak mendapatkan sesuatu dari mereka. Chinmu yang juga kesal dengan omongan Lindong tiba-tiba menyerangnya, dan Lindong pun mengeluarkan api petir birunya untuk menahan serangan dari Chinmu. Akan tetapi tiba-tiba suara auman monster kembali terdengar. Bahkan kali ini suaranya lebih kuat daripada sebelumnya. Dan Chinmu menghentikan serangannya dan meminta anggotanya untuk naik ke atas dinding reruntuhan. Di tengah kepanikan, Lindong mengusulkan untuk bersama-sama mempertahankan reruntuhan. Dan apabila reruntuhan ini runtuh, maka tidak ada jalan lagi bagi mereka selain kematian. Mendengar itu pun seluruh praktisi yang ada di sana setuju untuk mengikuti perintah Lindong. Melihat anggota Lindong yang bergabung dengan dinasti lain, Chinmu juga mengusulkan jika mereka bisa membantu mengusir para monster dari reruntuhan, maka tidak akan mengambil pil nirvananya lagi. Dan Lindong pun bertanya apakah rencana Chinmu selanjutnya. Chinmu pun menjelaskan bahwa reruntuhan ini dulunya adalah kota yang memiliki 3 benteng. Dikarenakan mereka kekurangan anggota, maka mereka tidak bisa mempertahan area tersebut. Namun jika Lindong mau menjaga lapisan pertama, kemungkinan mereka bisa selamat dari serangan para monster tersebut. Walaupun Lindong menyetujui rencana tersebut, namun salah satu anggota Chinmu harus ikut bersamanya. Karena mereka tidak ada pilihan lain, para monster sudah mendekat dari reruntuhan, maka Chinmu pun menyuruh beberapa anggotanya untuk ikut membantu Lindong di garis depan, dan sisanya diperintahkan untuk menahan benteng kedua. Melihat monster yang sudah mulai menyerbu dan sudah mulai mendekat, Lindong pun mengajak semua orang untuk mulai baku hantam. Di saat para praktisi baku hantam dengan para monster, kita dibawakan ke pembicaraan sebelumnya, yang dimana Chinmu menyuruh anggotanya untuk berpura-pura membantu Lindong dan mencari kesempatan untuk mengeliminasinya. Dan ya, berakhir sudah alur cerita Wudong Xiankun episode 1, 2, dan 3 kali ini. So, kita akan melanjutkan keseruan Lindong melawan para monster di medan perang kuno nantinya. Kankah Lindong berhasil selamat dari para monster? Dan apakah rencana Chinmu berhasil untuk menghabisi Lindong? Ya, kita akan nantikan saja episode selanjutnya. So, kita bakal lanjut bahas episode 4 Wudong Xiankun season 5 nantinya. So, pastinya hanya di Era Film. Gua Pengerap, see you next time and bye-bye.